Halo sahabat Dohes, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih tidur sendirian? Au, 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 au. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat beradrenalin sekali, sebrutal Neil Maskell dan seberingas David Heyman, serta semerinding film horor Indonesia Dewi Persik. Yang semua itu membuat kalian tercengang, bahkan bulu-bulu yang ada di tubuh kalian itu akan berdiri seketika. Penasaran dengan alur filmnya? Kita langsung saja. Iya, Cong. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pengadilan yang di situ ada seorang bos mafia yang dituduh telah melakukan bisnis ilegal berupa penjualan manusia, lebih tepatnya gadis di bawah umur. Since the defense is no longer filing a plea, the court finds the defendant McQueen. Dia bernama Sina, anak buah sekaligus pengacara yang membela si bos mafia. Di situ juga ada pacarnya si Sina yang berpenampilan seperti seorang pendeta tapi sebenarnya bukan. So, I maintain suspect McQueen not guilty. Your Honor, please don't listen to these sophistry. Persidangan ini sendiri cukup menarik perhatian publik karena kejahatan yang dilakukan si bos mafia benar-benar sangat keji, menculik anak-anak dari orang tuanya lalu dicicipi satu persatu. Kemudian akan dijual ke beberapa negara dengan harga yang fantastis, atau akan dijadikan wanita penghibur untuk dijadikan ladang cuan bagi kelompok mafia itu sendiri. Has fallen to its lowest level, in history. Di luar persidangan, para polisi tengah siaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, di mana kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama, yakni seorang polisi pemberani bernama Donggu. Ini orangnya. Bersama dengan rekan setianya yang masih polisi junior bernama Kang Kun, tidak pakai G, ini parasnya. Saat itulah terjadi hal yang mengejutkan ketika persidangan tersebut berubah menjadi arena kebrutalan. Tatkala Sina dan pacarnya membantai hakim dan para jaksa, di mana Donggu yang mendengar suara tembakan pun berinisiatif untuk masuk tanpa menghiraukan perintah atasannya. Si bos mafia sendiri terlihat sangat senang melihat anak buahnya begitu loyal dan nekat melakukan aksi di dalam gedung persidangan. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama setelah Sina dan pacarnya berniat untuk membunuhnya setelah diketahui jika si bos mafia ini pernah mengupi alias mencicipi Sina di masa lalu. Sina dan sang kekasih pun keluar gedung di tengah kerumunan orang-orang yang sedang keluar, yang ketika Donggu melihat senjata jatuh dari seorang pendeta, Donggu akhirnya sadar jika dia adalah salah satu dari mereka. Dan tersisa Donggu dan si Kang Kun yang terluka parah pada bagian kaki. Donggu pun menyuruh dia untuk diam saja, sementara dia akan maju sendirian menghadapi para penjahat tersebut. Layaknya Iko Uwais digabung dengan Peter William, Donggu pun melumpuhkan satu persatu para penjahat dengan begitu cekakan dan hanya menyisakan Sina dan kekasihnya yang berada di tempat lain. Si Kang Kun ternyata berhasil tertangkap oleh Sina dan kekasihnya, sehingga Donggu tidak punya pilihan lain selain menjatuhkan senjatanya. Namun tanpa diketahui, Donggu sudah mempersiapkan sebuah flashbang di tangannya yang ketika Sina akan menembak, tanpa diduga Sina telah menembak pacarnya sendiri, sementara Donggu terkena ledakan flashbang tepat di depan matanya yang akan membuatnya dia buta seumur hidup. Setelah dokter mendiagnosa penglihatan Donggu tidak bisa disembuhkan, dia pun mulai belajar huruf Braille, yakni sejenis sistem tulisan sentuh yang diperuntukkan untuk tunanetra, di mana Donggu merasa sangat tertekan dengan kematian rekan-rekannya. Apalagi setelah semua orang bahkan media menyalahkan Donggu sebagai penyebab utama kematian rekan-rekannya tersebut. Akibat tindakan merusak kaca mobil orang, Donggu dibawa ke kantor polisi yang beruntung masih ada Kang Kun yang datang untuk menolong. Dan mari saya akan perkenalkan putri Donggu yang masih seorang pelajar bernama Yati. Ini parasnya. Yati adalah satu-satunya alasan Donggu untuk tetap bertahan hidup, karena setelah kematian istrinya sudah pasti Yati tidak akan punya siapa-siapa lagi apabila Donggu tidak bisa bertawakal atas musibah yang telah terjadi.
Beberapa waktu berlalu, kini Donggu sudah bisa menerima keadaan dan mulai melakukan aktivitas normal seperti menjemput Yati ke sekolah, di mana di situ terjadi sesuatu yang luar biasa ketika telinga Donggu bisa mendeteksi suara kecil sehingga membuatnya mampu menangkap sebuah bola. 阿 Sir， 我有一个大胆的想法。 Yati kemudian melemparkan bola ke arahnya sama seperti Bad Mordek alias Red Devil. Donggu bisa mendeteksi gerakan atau posisi objek melalui suara yang ditimbulkan, di mana hal itu membuat Donggu mampu melakukan gerakan dan aktivitas layaknya orang yang bisa melihat. Suatu hari diadakanlah sebuah pertunjukan musik di sekolahnya, di mana Yati ternyata memiliki keterampilan bermain biola yang cukup mumpuni. Namun sesuatu mengejutkan terjadi tatkala Donggu tidak mengenal permainan biola Yati. Lantas dia pun keluar teater dan menelpon handphonenya. Di situ Yati teriak minta tolong yang ternyata Yati diculik oleh sekelompok orang yang tak diketahui. Tak lama setelah itu pun Donggu beritai jika ada penemuan mayat seorang gadis sekolah yang setelah diraba itu bukanlah putrinya. Tapi pakaian, identitas, dan barang-barangnya merupakan asli milik si Yati. Yang sepertinya si penculik sengaja melakukan ini agar kasusnya segera ditutup. 她不是我女儿，她不可能是我女儿。 Sementara itu di penjara kita akan melihat Sina sedang masuk ke dalam penjara baru setelah selama 7 kali pindah penjara yang berbeda karena selalu berbuat onar, yang sebenarnya Sina hanya membela diri dari orang yang ingin membunuhnya. Faktanya di penjara baru Sina pun harus kembali bermasalah dengan seorang napi yang sudah dibayar untuk membunuhnya, di mana semua aksi ini adalah buntut dari pembunuhan yang dia lakukan terhadap sang bos mafia, putra dari bos mafia yang bernama Zakun. Ini bebengusnya pun membalas dendam atas kematian sang ayah dengan tidak akan pernah membiarkan Sina hidup dengan tenang. Saat itulah Sina melihat Donggu di televisi bahwa anaknya telah diculik, di mana Sina melihat sebuah kesempatan emas untuk memanfaatkan Donggu untuk memburu Zakun supaya tidak ada lagi orang yang akan membunuhnya. Layaknya sosok psikopat Hannibal Lecter, Sina pun dipakaikan sebuah masker karena dianggap berbahaya yang ketika dalam perjalanan menuju ke penjara baru tiba-tiba ya, Zakun pun mengutus anak buahnya untuk membunuh Sina, namun tidak mendapat privilege. Intinya tidak mendapatkan dukungan dari sutradara lah. Lanjut, mereka lah yang justru harus tewas dengan mudah di tangan Sina. Zakun pun marah besar dengan lolosnya Sina, namun kemarahannya tersebut langsung terobati saat sang ajudan memberitahunya jika ada barang baru yang baru tiba, di mana salah satu barang baru tersebut adalah Yati, putri Donggu. Kembali ke Donggu yang dibawa kantor polisi setelah melakukan sedikit kekerasan saat di TKP, yang ketika Donggu akan diantar pulang, dia justru melumpuhkan 2 petugas dan menyuruh 1 petugas lain untuk bawa dia ke tempat yang sepi. Petugas tersebut adalah Sina yang sedang menyamar, di mana tujuannya adalah untuk membuat sebuah kesepakatan di mana Sina yang mantan mafia pun tahu betul di mana Yati dibawa. 他们的据点在哪儿？ 西里亚区大河区的一个寺庙里。 Sedangkan Sina hanyalah butuh bantuan tenaga karena Sina sadar betul jika seorang kehilangan orang yang dikasihinya, jika seseorang kehilangan orang yang dikasihinya, maka motivasinya jauh lebih kuat dibandingkan mafia paling kejam sekalipun. Setelah sepakat untuk kerjasama, mereka berdua pun pergi ke lokasi tempat para gadis yang diculik, di mana Donggu mengaku punya barang bagus yang padahal itu adalah Sina. Yang saat mereka membawanya ke ruang rahasia, Donggu pun menyelesaikan administrasi dengan mak-mak brutal yang sudah tua masih saja terlibat bisnis ilegal. Donggu pun berhasil masuk ke ruangan rahasia, tapi tertangkap dan disatukan dengan Sina yang sudah digantung tepat di atas akuarium. Tak lama muncullah sang distributor pemilik tempat perdagangan ini. Kita panggil saja si distributor, ini bebenguknya. 在哪？ 怎么了，想我呀？我要谢谢你啊，
Donggu terus-terusan bertanya mengenai keberadaan putrinya yang karena kesal si distributor pun menyuruh Donggu untuk mundur dan berniat untuk menembaknya. Tapi tiba-tiba dari situ terjadi pertarungan tidak seimbang ketika anak buah si distributor menghajar Donggu yang seorang diri buta diikat lagi. Namun dengan kekuatan cinta dan kasih sayangnya, Donggu berhasil fokus dan bisa mendengar posisi masing-masing. Dari mereka bahkan berhasil meloloskan Sina dari ikatannya. Sementara Donggu sibuk dengan kroco-kroco, Sina pun mengejar si distributor hingga membuat satu tangannya patah. Dengan sebilah pecahan kaca, Donggu mengancam si distributor agar mau memberitahukan di mana lokasi putrinya disekap. 雅缇，是不是在你手上？我没什么耐心了。我没听到那么多人，我哪知道哪个是你女儿？ Yang ketika ada seorang polisi di luar, Sina dengan sengaja menendang si distributor yang membuat Donggu tak sengaja membuatnya terbunuh. Di sisi lain, Yati terlihat dipaksa bermain biola dengan sebuah acara pelelangan online. Melihat antusias para bola yang menawar dengan harga tinggi, membuat Zakun merasa sayang jika ia tidak dicicipi terlebih dahulu sebelum jadi milik orang lain. Ketika Zakun mulai bertindak tidak senonoh, saat itulah Yati menghantam kepalanya menggunakan biola, di mana Zakun yang semakin emosi pun sempat akan menghajarnya. Tapi tidak jadi dilakukan karena bisa menurunkan harga jualnya. Saat sedang bercukur kumis, kita akan diperlihatkan betapa kejam dan tidak bermoralnya Zakun saat menggorol leher seorang gadis hanya gara-gara tak sengaja menyanyat sedikit dari wajahnya saat sedang mencukur. Tak lama muncullah seorang paman bernama Jinggan. Ini bebenguknya. Kedatangan Jinggan kemari untuk melaporkan tentang si distributor yang tewas oleh Sina. Tak lama muncullah telepon dari Sina yang mengancam akan segera mendatangi Zakun dan membunuhnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Sadar bahwa omongannya selalu jadi, ia pun meminta paman Jinggan untuk segera membunuh sebelum semuanya terlambat. 你救我！我现在只要你，你不能走，金刚说。 Donggu dan Sina sendiri menyewa sebuah kontrakan untuk sementara waktu. Seorang polisi pun datang bermaksud untuk memeriksa mereka terkait keributan yang terjadi tempo malam. 哎呀，你找谁呀？我那个。 Tapi si polisi justru harus mengalami rasa sakit tatkala Sina yang brutal dengan santainya menusuk tangan si polisi tepat di telapak tangannya. Disusul dengan kemunculan anak sebuah Jingang yang datang untuk membunuh mereka berdua. Donggu dan Sina pun berhasil membunuh mereka semua sekaligus dengan cara meledakkan kamar kontrakan menggunakan tabung gas dan sedikit persiapan. Yang ketika akan melarikan diri, muncullah Jinggang dengan bersama anak buah yang datang membawa senjata berat. Sementara Sina dengan lincahnya menghadapi para kroco, Donggu pun sendiri terlibat baku hantam dengan Jinggan yang berdasarkan ukuran Jinggan tentu jauh lebih unggul. Apalagi setelah menyadari kelebihan pendengaran yang dimiliki Donggu, membuat Jinggan bisa melakukan serangan tepat yang membuat Donggu kewalahan dibuatnya. Tak bisa terus seperti ini, Donggu pun loncat dari jendela dan masuk ke lantai 2. Yang di situ dia sudah membuat sebuah tali. Pertarungan kembali terjadi. Namun rencana dadakan yang sudah dipersiapkan Donggu berhasil membuat Jinggang tak sadarkan diri. Mereka pun pergi ke tempat penyimpanan para gadis yang diculik. Namun Yati tidak ada di sana karena memang sudah dibawa ke rumah Zakun untuk langsung dipasarkan. Semalaman Donggu menginterogasinya supaya mau memberitahu di mana markas Zakun. Melihat hal itu, Zina pun mencontohkan interogasi yang efektif dengan cara menikam perut Jinggan. Di mana Donggu akhirnya sadar jika Sina bukanlah seorang polwan karena tidak mungkin seorang polwan nekat melakukan tindakan sebrutal ini. Dan pada akhirnya Donggu pun tahu jika wanita tersebut adalah Sina, wanita yang kekasihnya tak sengaja terbunuh ketika insiden di pengadilan di awal tadi. Saat itulah muncul Kang Kun yang datang untuk meminta mereka semua untuk menyerahkan diri. Di mana Sina menawarkan kesepakatan yang sangat berat di mana dia akan membawa Donggu ke markas Zakun asalkan dia bersedia untuk membunuh juniornya, si Kang Kun saat itu juga.
杀了那个瘸子，我帮你找女儿。 Sebagai seorang mantan pasukan tim khusus, Donggu tentu tahu cara melukai seseorang tanpa membunuhnya, yang ketika sudah selesai, mereka pun secepatnya pergi dari sana. Sina pun menemui seorang penjual senjata yang dia kenal saat masih menjadi mafia, di mana Sina menginginkan semua senjata yang ada di truk tersebut. Namun karena si penjual tidak bisa memberikan, Sina pun langsung membunuhnya tanpa beban dan tanpa rasa kasihan sedikit pun. 反正我也没打算给。 Beralih ke rumah Zakun yang di situ terdapat banyak sekali pasukan yang memang sengaja menjaga untuk menyambut kedatangan Sina. Zakun sendiri masih belum puas mempermainkan Yati dengan terus mengikatnya dengan rantai yang ketika sedang tertawa puas tiba-tiba di saat Sina sedang asik menembaki pasukan terdepan, Donggu sendiri memakai jalur samping dengan bersembunyi di kegelapan dan membunuh satu persatu anak buah Zakun. Memakan waktu cukup lama memang, tetapi cara ini lebih aman dan efektif untuk seorang Donggu yang tidak bisa melihat. Zakun seketika diserang rasa panik luar biasa sehingga dia meminta ajudannya untuk menambah anggotanya. Namun si ajudan yang tidak ingin mati konyol oleh Sina pun memilih untuk membantah dan tidak ikut campur atas masalahnya yang dibuat Zakun sendiri. Zakun menggunakan cara licik dengan menempelkan bom pada tubuh Yati. Pemicunya sendiri dapat mendeteksi detak jantung sehingga Donggu tidak ada. Konidin melenyapkan batuk saya dengan cepat. Konidin benar-benar manjur untukku. Sehingga Donggu tidak akan berani membunuhnya. Namun ketika akan menempelkan pemicunya, tiba-tiba Sina datang sebelum Zakun sempat melakukannya. Sehingga sekarang Sinalah yang mengambil alih komando dan berkuasa atas situasi ini. Setelah berhasil membantai semua orang yang pernah melecehkan ketika berada di organisasi, ini Sina tinggal membalas dendamkan kematian kekasihnya kepada Donggu yang diikat dengan posisi terbalik yang bisa setiap saat jatuh dan membuatnya tewas. 雅婷，你别担心，爸爸来救你。怎么找了这么久啊？希娜，你做了什么？ Situasi tersebut dimanfaatkan Sina untuk menyakiti Donggu secara perlahan. Tetapi ketika sudah berhadap-hadapan, Donggu yang sering menjadi kapten skuad PUBG pun langsung melemparkan flashbang dan menembak Sina beberapa kali tapi tidak langsung mati. Setelah Donggu berhasil mematikan detonator bomnya, para polisi pun datang setelah semuanya keributan selesai sehingga pekerjaan beliau menjadi lebih ringan dan mudah untuk dikerjakan. Tamat. Ending yang cukup mendonggukan. Dari film ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa seorang ayah merupakan tulang punggung keluarga yang setiap saat melakukan apapun ketika sang anak tercintanya dalam keadaan berbahaya. I love you father. Saya mewakili segenap kepengurusan Kacong Movie. Kamsahamnida. Aduh. Gimana? Seru kan filmnya? Tanggung tanggung. Tinggal 2 menit lah. Tinggal berapa dia 2 menit lah, yang sampai 20 menit gitu tanggung, tinggal 2 menit. Jadi kalian ini akan nemeni saya ya, bacotan-bacotan nggak perlu gitu, sambil makan tiktak ya, tiktak. Gimana? Kalian mau gitu? Belilah di toko terdekat. Murah kok. Nunggu nanti kalau udah sampai 5 video gitulah, saya akan bahas yang film-film yang beradrenalin gitu, yang lebih ke apa ya, ke pendewasaan lah. Nanti saya akan kayak seperti ritual Kacong gitu, akan mengotokan ritual-ritual yang sangat mantap gitu kan. Mungkin udahlah ya,
Sampai ketemu di video berikutnya lah, di film berikutnya. Udahlah. Makasih.